Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel ini bersama saya Andi Setiawan BED. Reksadana memang jadi instrumen investasi favorit banyak orang, terutama untuk pemula. Tapi bukan berarti reksadana bebas masalah ya. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan sebelum dan saat berinvestasi di reksadana. Di video kali ini kita akan membahas tuntas masalah-masalah yang sering muncul di reksadana plus solusinya. Simak video ini sampai habis. Pertama adalah resiko investasi. Namanya investasi pasti akan ada resikonya. Di reksadana, resiko itu berupa resiko pasar. Fluktuasi harga NAB nilai aktif bersih reksadana akibat perubahan kondisi pasar. Kemudian resiko likuiditas, kesulitan menjual unit penyertaan reksadana pada saat dibutuhkan. Kemudian resiko kredit, resiko gagal bayar dari perusahaan yang menerbitkan obligasi di portofolio reksadana. Tipsnya adalah pahami profil resiko kamu sebelum memilih reksadana. Diversifikasikan investasi kamu ke berbagai jenis instrumen investasi. Jangan hanya reksadana saja. Kemudian investasi jangka panjang untuk meminimalisir risiko fluktuasi pasar yang tidak menentu. Kemudian biaya. Investasi reksadana nggak gratis. Ada beberapa biaya yang perlu kita ketahui. Pertama, biaya pembelian subscription fee dibebankan saat kamu membeli unit penyertaan. Kemudian biaya penjualan redemption fee dibebankan saat kamu menjual unit penyertaan. Kemudian biaya pengelolaan manajemen fee, biaya yang dibayarkan kepada manajer investasi untuk mengelola portofolio reksadana. Kemudian biaya kustodian, biaya yang dibayarkan kepada bank kustodian untuk menyimpan reksadana. Tipsnya di sini adalah pilih reksadana dengan biaya yang wajar. Bandingkan biaya dari berbagai produk reksadana sebelum memutuskan untuk berinvestasi atau membelinya. Kemudian ada kinerja reksadana. Kinerja reksadana bisa naik turun tergantung dari berbagai faktor seperti kondisi pasar, kebijakan pemerintah, ekonomi global, geopolitik, dan kinerja manajer investasi tersebut. Tipsnya adalah jangan terlalu fokus pada kinerja jangka pendek. Kemudian evaluasi kinerja reksadana secara berkala dan bandingkan kinerja reksadana dengan benchmark yang relevan. Selanjutnya, manajer investasi. Manajer investasi berperan sangat penting dalam mengelola dana reksadana, maka pilihlah manajer investasi yang terpercaya dan diawasi OJK dan memiliki rekam jejak yang baik pula. Tipsnya di sini adalah cari tahu tentang pengalaman dan kualifikasi manajer investasi tersebut. Lihatlah rekam jejak kinerja reksadana yang dikelola oleh manajer investasi tersebut, apakah untung atau rugi. Padahal justru saat pasar turun merupakan kesempatan kita untuk membeli unit penyertaan reksadana dengan harga yang lebih murah. Ibaratnya ketika kita mendapatkan diskon untuk investasimu ketika pasar turun. Dengan bersabar dan menunggu pasar kembali pulih, kita bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Ada beberapa contoh kasus. Bayangkan kamu punya reksadana saham dengan NAB 1000 per unit. Saat pasar turun, NAB turun menjadi 800 per unit. Jika kamu panik menjual investasimu di harga 800, kamu akan rugi 20%. Tapi jika kamu bersabar dan menunggu pasar pulih, biasanya NAB kembali ke 1000 atau bahkan naik menjadi 1200. Kamu bisa mendapatkan keuntungan yang lumayan. Maka dari itu, pahamilah bahwa fluktuasi pasar adalah hal yang wajar. Jangan panik saat harga pasar turun atau portofolio kita merah. Gunakan kesempatan pasar turun untuk beli lebih banyak unit penyertaan. Namun, perlu diingat, perlu kita gali lagi reksadana yang kita beli apakah wajar atau tidak. Fokus pada tujuan investasi jangka panjang. Kemudian ada kekurangan diversifikasi. Jangan letakkan semua telurmu dalam satu keranjang. Pepatah ini juga berlaku dalam investasi reksadana. Maka dari itu, diversifikasikan aset kamu, menyebarkan investasi ke berbagai jenis reksadana atau sektor atau instrumen investasi lainnya. Tujuan adalah untuk meminimalisir risiko kehilangan total. Masalah muncul ketika investor hanya menginvestasikan semua dananya pada satu jenis reksadana saja. Jika terjadi sesuatu pada reksadana tersebut, misalnya kinerja buruk atau likuidasi, maka investor akan kehilangan semua investasinya.
Sebagai contoh kasus, seorang investor menginvestasikan semua dananya pada reksadana saham sektor properti. Ketika sektor properti mengalami penurunan yang signifikan, nilai investasi investor tersebut juga akan turun drastis. Tapi jika investor tersebut mendiversifikasikan investasinya ke sektor lain seperti consumer atau teknologi, resikonya akan lebih tersebar dan dampak penurunan dari sektor properti tidak akan berdampak besar pada sektor lainnya. Maka dari itu, tips utama dari investasi adalah diversifikasi investasi kamu ke berbagai jenis instrumen investasi. Kemudian sebarkan investasi kamu ke berbagai sektor. Pertimbangkan untuk menginvestasikan sebagian danamu di instrumen investasi lain seperti saham, obligasi, kontrakan, dan lain sebagainya. Namun perlu diingat ketika pasar turun adalah kesempatan untuk membeli unit penyertaan dengan harga yang lebih murah. Ibaratnya seperti kita mendapatkan diskon dan bersabar nunggu ketika pasar pulih, maka kita bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Nah, itu tadi beberapa masalah yang sering muncul di investasi reksadana. Ingat, investasi reksadana memang menjanjikan, tapi bukan berarti bebas resiko. Dengan memahami potensi masalah dan menerapkan tips yang sudah dijelaskan, kita bisa meminimalisir resiko dan mencapai tujuan keuanganmu melalui reksadana. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Andi Setiawan, BID. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.